Assalamualaikum, hello sobat pengangguran, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pengangguran, petani muda pasti bisa. Sekarang kita akan melaksanakan fase pembuahan. Sebelumnya di video kemarin saya sudah menjelaskan fase pertama ya, fase masa vegetatif, yaitu masa pertumbuhan. Setelah masa pertumbuhan, apa sih yang akan dilakukan? Di sini saya akan menjelaskan tentang fase kedua, yaitu fase tentang generatif, yaitu masa pruning untuk pembuahan ya, sobat pengangguran. Di sini ada pupuk-pupuk yang sangat baik, yaitu untuk pembuahan ya sobat. Saya memperkenalkan pupuk MKP dan pupuk KNO3 putih, pupuk Borate 48 ya yang ada cap tahunnya, dan berikutnya pupuk Merauke MGSO4. Nah, di sini saya akan menjelaskan empat pupuk tersebut, pupuk pembuahan ya. Untuk di minggu pertama sebelum pruning, sobat. Jadi jangan di pruning dulu, kita harus pakai 4 pupuk tersebut. Jangan dipangkas dulu nih, sobat, kalau mau membuahkan anggur. Seperti kita pengen olahraga, kita harus pemanasan dulu, harus sarapan dulu biar kuat ya. Di sini kita punya pupuk, 4 pupuk tersebut, yaitu ada 4 fase, 4 minggu kita mengaplikasikannya. Setelah 4 minggu tersebut, kita baru siap pangkas, memakai gunting pangkas. Nah, kita minggu pertama itu menggunakan MKP dulu. MKP minggu pertama. Nah, setelah itu memakai MGSO4 garam Inggris. Setelah itu boron. Si KNO3 kita simpan dulu di minggu pertama. Minggu pertama hanya memakai 3 pupuk ini dulu, sobat. MKP, Merauke boron, cap tahun, dan MGSO4 atau garam Inggris. Fungsinya apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini di minggu pertama. Misalkan kita aplikasikan di minggu pertama di hari Minggu ya. Nah, setelah minggu kedua kita hanya memakai MKP lagi, kita pakai boron masih kita pakai. Nah, MGSO4 nya kita pinggirin. Untuk di minggu kedua kita hanya memakai ini. Ngerti ya, sobat? Nah, ini untuk minggu kedua. Untuk minggu ketiga kita mengaplikasikan MKP saja. Dan boronnya simpan. Minggu ketiga hanya memakai ini. Ya. Kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi di minggu keempat, di hari Minggu. Contohnya di hari Minggu. Boleh di hari Jumat, boleh di hari apa aja boleh. Di minggu keempat kita memakai MKP. Masih nih MKP, selalu memakai MKP. Di setiap pemupukan MKP, penting MKP. Nah, lalu kita tambahkan unsur KNO3 nya, kita masukin di minggu keempat. Setelah itu boronnya. Di minggu keempat tidak memakai MGSO4. Nah, ini minggu keempat ya, sobat. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih di fase-fase minggu 1 sampai ke 4 itu berbeda-beda pupuknya. Saya jelaskan. Kalau di minggu pertama hanya MKP ini MKP, MGSO4 masuk minggu pertama. Saya ulangi lagi biar mengerti. MGSO4, boron, dan KNO3 nya simpan.
Kenapa di minggu pertama ini tidak memakai KNO3 putih? Karena dia untuk memaniskan beri anggur fungsinya. Kalau si KNO3 untuk memaniskan beri anggur ya, dan anti rontok. Makanya kalau pengen pertama itu pasti tidak ada buahnya kan, makanya mau bajir kalau ini dipakai. Yang penting itu ini untuk merangsang pertumbuhan biar pecah tunas. Ini harus memakai ini terus, MKP Sipak Tani. Nah ini di minggu pertama ini hanya untuk pemanis buah ya, biar nggak rontok juga boleh ini. Jadi di minggu pertama tidak usah memakai KNO3 putih para sobat. Nah saya akan menjelaskan di minggu ketiga, minggu kedua maksudnya. Dia hanya memakai MKP dan boron saja. Kenapa sih di minggu kedua hanya memakai ini? Saya akan jelaskan. Karena boron itu fungsinya untuk melebarkan daun dan persiapan bunga biar bagus. Nah fase kedua itu kita hanya memakai ini. Fungsinya boron itu melebarkan daun dan untuk persiapan bunga biar bagus. Dan MKP wajib di fase 1, 2, 3, dan 4. Fungsinya apa? Kalau MKP itu fungsinya mengisi tabung nutrisi. Jadi setiap fase 1 sampai 4, minggu keempat itu harus mengisi tabung nutrisi biar nutrisi si kambium itu bagus ya. Ini harus wajib, pupuk wajib. Tidak boleh kosong, tidak boleh libur. Nah, sekarang fase ketiga. Di minggu ketiga kita harus mengasih asupan nutrisi, hanya boronnya simpan, hanya MKP saja. MKP saja. Seperti saya bilang tadi, untuk mengisi tabung nutrisi para sobat pengangguran. Nah, selanjutnya di fase terakhir, yaitu untuk mengisi tabung nutrisi juga intinya ya. Tapi kita menambahkan unsur boronnya. Unsur boronnya kita tambahin lagi. Unsur boronnya melebarkan daun dan persiapan bunga biar bagus. Ya, KNO3 tabung nutrisi. Dan kita tambahkan KNO3 putih. Kenapa sih boronnya libur? Karena boron untuk melebarkan daun. Tidak ada unsur untuk melebarkan daun lagi di fase keempat, karena yang diintikan ini hanya untuk persiapan pemanis buah beri anggur ya, dan biar juga tidak rontok. Nah gitu. Nah setelah udah fase 4 minggu ini dilakukan, kita akan melaksanakan pruning. Pruning yaitu pruning untuk pembuahan anggur. Saya punya anggur Ninel, itu sistemnya single cordon ya. Nanti saya akan menjelaskan pruning tentang single cordon seperti apa. Kita akan ke kebun ya untuk mempraktekannya. Nah, sebelum ke kebun saya akan menjelaskan, karena di sini tentang pemupukan. Saya akan menjelaskan pemupukan setelah keluar beri anggur ya. Keluar beri anggur. Nah, kita di fase ketiga ya. Setelah fase vegetatif pertumbuhan sudah selesai di video yang sebelumnya. Ini fase kedua, fase generatif, fase pembuahan. Di fase ketiga itu, coba sini. Di fase ketiga itu kita punya disebut fase berhenti pemupukan. Fase berhenti pemupukannya itu setelah beri keluar jangan dipupuk dulu. Kenapa tidak dipupuk? Takutnya si beri itu rontok. Nah setelah ada fase ketiga itu jangan dikasih pupuk. Setelah beri anggurnya menjadi seperti biji kacang hijau, itu ada fase keempat, disebutnya fase pembentukan beri biar manis dan biar nggak rontok. Kita hanya memakai si fase keempat itu hanya KNO3 putih saja.
Nih. Sampai panen kita wajib memakai KNO3 putih saja, tidak memakai pupuk yang lain. Kalau bisa kita tambahkan pupuk perontok buah, boleh. Kalsigro seperti video saya sebelumnya ya, para sobat. Nah, mungkin hanya ini untuk fase yang terakhir ya. Jadi ada libur memakai pupuk. Fase ketiga, fase keempat kita memakai ini sampai panen nih para sobat. Itu hanya itu saja yang saya bisa lakukan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para sobat pengangguran, petani muda pasti bisa. Kita langsung ke kebun. Ya, kita lanjut ya sobat pengangguran. Setelah kita melakukan teori tentang pemupukan fase pertama sampai fase keempat. Fase pertama yaitu saya ulangi lagi, fase vegetatif, fase pertumbuhan. Fase kedua masa generatif, yaitu masa pembuahan. Fase ketiga fase di mana beri anggur berbentuk seperti kacang hijau. Itu libur pembuahan dulu karena mencegah rontok. Nah, setelah terjadinya beri besar melebihi buah buni, itu ada fase keempat, pemupukan berikutnya dengan KNO3 sampai panen ya sobat pengangguran. Saya akan melakukan setelah fase-fase tersebut, disebutnya fase foundation pruning. Foundation pruning untuk anggur Ninel ya, anggur jenis Ukraina. Di sini coba di close, dideketin kameranya. Di sini ada batang primernya, itu saya grounding langsung ya, saya grounding langsung menuju ke atas, ini batang primer nih, dari perakaran sampai atas para-para itu batang primer. Kita naik pakai tangga dulu. Ya, si batang ini batang primer dari bawah akar sampai atas para-para, di sini disebut batang primer. Setelah dibengkokkan, si jenis Ninel ini dibengkokkan, di sini disebutnya batang sekunder. Batang sekunder kita potong ujungnya, kita potong, terjadilah seperti tulang ikan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Di sini saya memakai single cordon, sistem tulang ikan yaitu single cordon. Dia memakai si tunas air. Kalau tunas bat ini saya liburkan dulu, dia belajar memakai tunas air. Bagaimana sih cara foundation pruningnya? Sebelum masa fase pruning pembuahan, sebelumnya saya melakukan axle break. Axle breaknya sebagaimana caranya? Coba tolong didekatkan. Ini di sini coba kelihatan nggak? Ini ya, si tunas air ini setelah berdaun 15 daun kita potes ujungnya. Ini bekas potesan. Ini kita potes lagi, sisakan 1 daun. Bekas potesan, di sini bekas potesan juga nih. Potesan harusnya kita potes 1 daun. Kemarin karena saya sibuk belum sempat. Nah, nanti di sini nunggu lagi nih. Ini bekas potesan juga. Bekas potesan, sisain 1 daun. Nih, ya. Saya bawain aja biar jelas. Ini kan si tunas air nih, 15 daun. Saya sisakan. Ini potesan, sisain 1 daun. Ini bekas potesan juga. Sisain 1 daun. Ini bekas potesan, sisain 1 daun nih. Ini bekas potesan lagi, sisain 1 daun. Nah, ini udah 5 kali potesan. Kita akan melaksanakan foundation pruning. Pembuahan seperti apa? Kita cari dia di 8 tunas atau 10 mata bat ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mata batnya yang bulat ada di posisi ke 9. Kita pangkas di 9.
Coba lebih dekat. Fokus. Saya pangkas. Nah, ini kita buang. Di sini tunas airnya ini, kelihatan nggak? Tunas airnya ini dari sini. Tunas air ini kita buang. Ini kita buang. Nah, ini kita buang. Tiap tunas air kita buang. Setelah foundation pruning axle brake ya. Sekarang foundation pruning pembuahan. Kita buang daunnya di depan 2 daun, dan tunas air ini juga kita buang. Tunas air ini kita buang. Semuanya tunas air yang ada di tunas air kita buang. Kita sisakan. Jadi di bat yang keberapa dia bagusnya? Nah, dia di bat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gitu 8. Nah ya, itu contoh satu. Kita contoh lagi nih ya. Di sini. Mana ya? Ya di sini. Kelihatan jelas. Atau sebelah sini aja ya. Buat contoh kedua. Lihat di sini kita pemangkasan pembuahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 20 daun. Sisakan 20 daun. Axle brake-nya itu ini saya pemotesan awal. Biar lebih jelas lagi, karena ini pakai Hermes ya, terlalu rapat. Nah, di sini di ujungnya itu dari tunas air dari batang bundar, tunas air ini kurang lebihnya ada 20 daun nih para sobat. 20 daun. Si tunas air yang ada di tunas air saya buangin, disisakan 1 daun. Nah, ini numbuh lagi, saya sisakan 1 daun lagi. Saya potes nih, bekas potesan, disisain 1 daun dan keluar 1 daun lagi. Axle brake semua ya. Jadi apa sih gunanya axle brake? Untuk mengisi tabung nutrisi untuk pembuahan berikutnya. Ya, ini bekas potesan. Keluar 1 daun. Nih, ini potesan. Keluar 1 daun nih. Nah, di sini saya potes lagi. Keluar kan? Saya potes lagi. Begitu seterusnya. Ini juga sama, ini sama ya. Nah, nanti di ujung si 20 daun ini atau 15 daun ini kan bekas potesan nih. Bekas potesan, keluar lagi 1 daun. Nih, ini bekas potesan. Keluar lagi. Ini bekas potesan nih. 1 daun saya sisain. Bekas potesan, saya sisain 1 daun lagi. Begitu seterusnya. Nah, setelah 5 kali potesan terakhir axle brake untuk mengisi tabung nutrisi ini biar besar nih. Nah, di sini kita udah siap. Biasanya di sini sudah keluar bunga PHP di ujung-ujungnya. Di sini kita siap pruning untuk pembuahan. Pilih mata batnya yang bulat. Jangan mata bat yang lancip ya. Karena kalau lancip itu mata bat yang vegetatif, tidak menghasilkan bunga. Kita cari yang bulat di posisi seperti ini nih, bulat. Kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di bat ke-12 kita pangkas. Ini kita buang. Jangan sayang-sayang pengangguran, harus si Raja Tega. Ini bisa digunakan untuk entres, menyambung ke rostock yang masih lokal. Nah, di sini kita buang tunas airnya. Yang tadi di axle brake ini nih, ini kan sisa ini. Sisain 1 daun. Kita buang ujungnya. Terus kita buang lagi di tunas air yang ada di tunas air. Kita buang lagi. Kita buang lagi. Kita buang lagi. Terus buang. Terus
setelah pisahkan 12 mata bat, di depan daun ini kita buang, kita potes 2 daun. Biar kenapa? Biar merangsang buah, terjadinya lah nanti awalnya bunga dulu ya, keluar bunga jadilah buah. Kita pemangkasan masa Excel break ini dilakukan pada tanggal 13 Februari ya. Kenapa sih di tanggal sekarang ini? Saya berpatokan supaya agar di Lebaran Idul Fitri itu saya akan menghasilkan buah yang matang. Karena anggur itu matangnya kurang lebih 90 HSP sampai 110 HSP. Ya, nanti 3 bulan ke depan kita Idul Fitri. Ya, saya foundation pruning ini mudah-mudahan berbuah panen di saat keluarga besar datang. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para sobat pengangguran dimanapun kalian berada. Demikian, jangan lupa like, subscribe, and comment. Petani muda pasti bisa.